The teacher here in Indonesia, they get 500,000 for first 5 years you teach. So you go to But that's per month. per month, yeah. You go to the university, Yeah. you finish your school, you finish your study. 4 years. 4 years. Okay, you got your master, and then you're going to the primary school or elementary school, you're going to teach. First 5 years, you get only 500,000 per month. Wow. It makes a lot of sense now. When we meet some people, and they're like, thank you, like this. Yeah. That's insane. I can't, like, what? And food and stuff costs so much for them. We have another job. Yes. Most of the teachers here are selling something, going to the market, being a farmers or gardeners, fishermen, do another business. So being a teacher is not kind of a first or primary job for them because it's only 300,000 per month or even only 300, and that you get per 3 months, not every month, per 3 months. Yo. That's so doesn't work. That makes sense, right? I'm going to continue this conversation tomorrow and we're going to climb Yes. the hill because I think it's time for you to have it now. Alright, okay. And for you. So, yeah, 5 minutes. Thank you so much for explaining that to us. It's actually mind-blowing, honestly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coffeezen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coffeezen semuanya, tahu nggak bahwa orang-orang di luar negeri saja itu heran-heran. Mereka terheran-heran dengan guru-guru di Indonesia. Mereka berpikir bagaimana caranya guru-guru di Indonesia bisa hidup dengan gaji yang sebulan 300.000, 600.000, 900.000 lah paling gede. Mungkin sejuta, ada 1,5 juta itu kalau misalkan honor di swasta seperti saya dulu. Ketika saya honor di swasta di SMK Muhammadiyah misalkan, maka gaji saya bisa menyentuh 1,5 sampai 2 juta, tapi ya full gitu kan, 34 jam sampai 40 jam dalam seminggu, full itu bisa dapat segitu. Tapi kalau di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah yang mohon maaf gitu kan, muridnya dikit, nggak bisa dapat segitu, 300.000, 600.000 paling gede. Nah, di negara-negara luar, orang-orang luar tuh kadang heran dengan sekolah di Indonesia dan guru-guru di Indonesia. Bagaimana guru-guru di Indonesia itu bisa hidup dengan uang segitu, 300.000, 600.000 sebulan. Apakah guru-guru di Indonesia itu, yang guru-guru matematikanya itu adalah orang paling pandai yang bisa membagi 600.000 dengan 30, ya 600.000 30 hari. Saking pandainya, saking pinternya, dia bisa hidup dengan 600.000 dibagi dengan 30. Situ. Apakah mungkin guru-guru biologi di Indonesia itu mereka bisa hidup hanya dengan berfotosintesis? Kan gitu. Apa mereka sampai bingung gitu kan? Apakah guru-guru olahraga di Indonesia itu bisa hidup hanya dengan menyerap sinar matahari? Apakah guru-guru fisika di Indonesia itu hanya bisa hidup karena hukum gravitasi? Ya kan? Ini guyon saya gitu kan. Jadi orang-orang di luar negeri aja sampai heran. Luar biasanya, apakah guru-guru agama di Indonesia ini bisa kenyang hanya dikasih pahala gitu, bisa hidup, ya kan? Gaji 300.000, sisanya adalah pahala, kenyang. Seperti itulah kondisi negara kita. Jadi orang luar pun sampai kaget, sampai bingung, bagaimana bisa negara sebesar ini tapi tidak memperhatikan pendidikan. Guru-gurunya itu hidup dalam kenalangsaan. Dan guru-guru yang, mohon maaf, guru-guru misalkan yang lain, honor-honor itu, mereka itu selalu dicekoki dengan doktrin sabar. Guru itu adalah profesi yang mulia. Guru itu adalah sebuah pengabdian. Sabar saja, ngabdi saja. Nanti suatu saat nanti pasti kalian akan diangkat jadi ASN, entah itu P3K, entah itu PNS. Tapi nyatanya bukannya guru-guru yang jadi ASN, malah justru tukang ompreng MBG yang jadi ASN. Padahal MBG itu ngambil duitnya dari mana? Dana pendidikan. Nah kan gila. Sekolah yang ngurusin juga MBG itu dapur-dapurnya swasta. Orang-orang swasta seperti itu malah diangkatin jadi ASN. Guru yang sudah ngabdi berpuluh-puluh tahun, yang dananya diambil buat MBG, malah nggak keangkat jadi ASN. Ini mohon maaf, ini siapa yang gila di sini gitu loh. Ya kita mengkritisi, tidak salah program MBG itu bagus, ya kan? Anak-anak biar nggak jajan-jajan nggak jelas, makanya dikasih makan gratis dan itu bergizi, yang real food gitu. Kasihan juga kan kalau anak-anak harus setiap hari makan bakso bakar, sosis bakar yang nggak jelas dari mana itu bahannya nggak jelas, nanti sausnya juga saus yang nggak jelas, kemudian mereka makan itu tiap hari kan
ya mohon maaf itu juga nggak sehat. Nah, adanya program MBG itu sebetulnya bagus supaya anak-anak nggak banyak jajan yang seperti itu. Tapi kenyataannya dana MBG itu yang diambil dari dana pendidikan paling banyak justru tidak mensejahterakan gurunya, justru malah mensejahterakan siapa? Anggota dewan, pejabat-pejabatnya, orang-orang yang punya dapur MBG, pencuci ompreng, ya kan, yang nganterin ompreng. Bayangin, tukang cuci ompreng aja gajinya 2 juta sebulan, sedangkan guru honornya cuma 600.000 sebulan. Ini gila atau apa gitu loh. Bayangin, tukang cuci ompreng itu gajinya 2 juta sebulan, sedangkan gaji-gaji gurunya itu sangat miris sekali, digaji dengan pahala, ya, kata-kata ikhlas dan motivasi, ya pokoknya kata-kata motivasi itulah gaji guru yang mengenyangkan mereka itu, kata-kata motivasi, pokoknya sabar, ini perjuangan, ini adalah pengabdian kita kepada negara kita. Ya, semakin kita dimotivasi, semakin lapar perut-perut guru itu, semakin banyak mereka yang menderita. Mohon maaf sekali, ini kan ketidakadilan sosial bagi seluruh guru di Indonesia. Kenapa? Mereka dimotivasi supaya ikhlas, tapi dana pendidikan mereka diambil untuk MBG, bukannya sejahtera merekanya, justru malah semakin dipotong dana-dana itu yang ada di pendidikan, seperti dana, mohon maaf, dana BOS itu juga dipotong sekarang, katanya efisiensi untuk MBG dan lain sebagainya kan. Nyatanya guru justru malah merasakan dampak paling mengerikan daripada itu. Dan yang terjadi sebaliknya, yang punya MBG, yang punya dapur MBG, yang punya ompreng, yang nganterin ompreng, yang cuci ompreng, itulah yang sekarang makmur. Hidup mereka malah justru terjamin. Kerjaan mereka adalah kerjaan yang sebetulnya uangnya itu dari uang pendidikan, tapi justru malah mereka yang menikmati uang-uang itu. Luar biasanya kita itu miris sekarang kalau ngomong guru. Bisa dikatakan guru di Indonesia ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang resikonya benar-benar tinggi sekali. Resikonya bisa dipenjara, resikonya bisa dikriminalisasi, bisa digebukin murid juga kayak kemarin, bisa dianiaya sama orang tua dan lain sebagainya. Itu resiko jadi seorang guru. Gajinya, naudzubillah, ngelus dada kita, ya kan. Kalau gajinya gede, resikonya gede sih nggak masalah ini. Udah gajinya kecil, resikonya tinggi, ya kan. Ujung-ujungnya bisa masuk penjara dengan gaji yang sebulan cuman 300.000, naudzubillah. Bagaimana negara kita ini akan maju? Makanya saya katakan sekali lagi, negara kita itu didesain untuk bodoh. Yang mendesain siapa? Ya mereka. Kenapa bodoh harus didesain di negara kita? Karena kebodohan itu aset paling berharga di negara kita. Dengan kita semakin bodoh dan kita tetap bodoh, maka orang-orang yang korup itu tetap berkuasa. Sehingganya kalau kita pintar, ya mereka akan tergeser dengan orang-orang pintar. Gimana caranya mereka tetap berkuasa? Ya jadikan rakyatnya tetap bodoh. Nanti ketika kampanye itu kasih aja 200.000, pasti kepilih lagi, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab.